Anjing, tinggalin kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Jabar, hari ini kami memiliki kesempatan yang eksklusif sekali. Hadir bersama kami salah satu tokoh di Kabupaten Subang. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Subang. Podcast hari ini disponsori oleh DJP Lampu Muda yang ada di Jalan Marsino, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Ada yang ingin saya bahas dengan beliau karena kemarin sempat diskusi dengan salah satu anggota Komisi 4 membahas mengenai Raperda Kebudayaan. Aktor intelektualnya tidak lain dan tidak bukan adalah beliau yang sehari-hari kita ketemu. Cuman ini harus digali lebih jauh. Apa Les Bumi? Ya, Assalamualaikum. Jadi Les Bumi itu adalah lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Oke, ini banyak netizen yang belum tahu. Ya. Ini membawahi para seniman. Siap. Mewadahi ya. Ya, Mewadahi bukan membawahi, mewadahi. Mewadahi para seniman, para budayawan yang ada di Kabupaten Subang. Les Bumi ini salah satu lembaga yang berada di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang. Dan lembaganya di PBNU ada, gitu kan, di PWNU ada. Nah, di PCNU juga ada. Oh, seperti itu. Ya. Sampai tingkat nasional. Ayo. Gitu. Oke. Dari draft yang diajukan, apa substansi yang krusial, Ketua? Jadi ada hal yang awalnya gini, kita itu kan Kabupaten Subang ini kan menjadi sebuah kabupaten yang sudah masuk industrialisasi ya, Kabupaten Subang. Ya, bukan hanya menuju tapi sudah. Karena di beberapa tempat kan sudah industrialisasi kan sudah luar biasa kan gitu. Nah, di beberapa wilayah ini terdapat cagar-cagar budaya, terdapat situs, kan gitu. Terdapat juga potensi cagar budaya, ya, yang menurut kami para budayawan, para seniman, ini hukumnya wajib untuk dilestarikan, kan gitu. Karena ini bagian dari peninggalan sejarah, peninggalan dari sebuah jati diri dari Kabupaten Subang sendiri, kan gitu. Sementara beberapa situs yang ada di Kabupaten Subang, salah satunya yang ada di Kecamatan Subang lah ya, ini sudah tidak ada karena tergerus oleh industrialisasi. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi di wilayah-wilayah lain, kan gitu. Seperti itu yang pertama. Terus yang keduanya, bagaimana tradisi yang ada di Kabupaten Subang ini bisa dipertahankan, kan gitu. Karena dengan masuknya industrialisasi, otomatis masuk juga kebudayaan yang ada di Kabupaten Subang. Anjing, tinggalin kamera. Tapi bener halus. Untuk naon? Enggak jadi masalah. Karena ini menjadi sebuah bagian dari tradisi. Ya. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, kan gitu. Ya, salah satu bentuk penghormatannya adalah salam. Iklan dulu. Iya. Anda adalah salah satu aktor intelektual yang mendorong perda ini. Goalnya apa, Ketua? Goalnya adalah
ada perda, Oke. ya. Ada perda kebudayaan, terus juga nantinya ujungnya adalah kita berharap pemerintah daerah itu menjadikan kebudayaan itu bukan berada di satu bidang saja, tetapi menjadi sebuah kantor, gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mah cenah kilang bara dijadikan dinas mah cenah gitu, atau jadi kantor kan gitu. Iya, iya. Karena ada hal yang berbeda pada saat kita kan kebudayaan ini kan pernah berada di dua dinas yang berbeda, Oh iya, iya. ya. Iya, itu berbeda. Pertama di Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud, kemudian dialihkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian dikembalikan lagi ke pendidikan lagi. Nah, wilayah kerjanya ini berbeda. Pada saat di pendidikan, concern bagaimana kebudayaan ini berada pada ranah pendidikan. Oke. Kan gitu. Concernnya ke arah sana. Tetapi pada saat di kebudayaan berada di Dinas Pariwisata, ini yang menjadi concernnya itu adalah kebudayaan di masyarakat. Kan gitu. Ya salah satunya Tujuh Sungai itu ya, festival Tujuh Sungai. Salah satunya itu yang kemudian goalnya itu menjadi sebuah pariwisata kan gitu di sana itu. Artinya bahwa ada hal yang berbeda cakupannya. Tetapi kalau kemudian kebudayaan ini menjadi sebuah dinas atau sebuah kantor, ya cakupannya itu akan semakin luas. Pendidikannya ia tergarap, kemudian di kebudayaan di masyarakatnya juga tergarap, kan gitu. Model sekarang kelompok seniman ini kan harus daftar nih ke dinas kebudayaan, ya, kelompok seniman ini. Nah, pada saat di sana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dikeluarkannya karena memang ranahnya ada di sana, kan gitu. Pemantauannya juga bisa mencakup di sana, kan gitu. Tetapi pada saat di Dinas Pendidikan agak rancu juga, kan gitu. Karena cakupannya ya Pendidikan. Oke. Kan gitu. Nah, ini yang penting juga dipikirkan oleh pemerintah daerah, kan gitu. Yang paling pokok adalah bagaimana menjaga bahasa ibu. Bahasa ibu. Ya. Terus juga bagaimana kemudian adalah memaksimalkan potensi-potensi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Subang. Karena yang menjaga bahasa ibu saat ini adalah pondok-pondok pesantren. Bagaimana menerjemahkan sebuah ayat atau sebuah surat gitu kan ya. Itu kan diterjemahkannya menggunakan bahasa ibu. Ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Sunda. Lamun ngaca kitab kuning, maca Alfiyah, ya, itu kan diterjemahkan kan pakai bahasa Sunda juga pakai bahasa Jawa gitu. Nah, menjaga tradisi-tradisi ini yang penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang khususnya dan umumnya oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi memaksimalkan potensi yang ada itu juga bagaimana perda pondok pesantren yang kemarin ada ini gitu kan ya, ini bisa berjalan sebagaimana harusnya, kan gitu. Nah, itu nanti juga ada itu di perda kebudayaan, pemajuan kebudayaan ini gitu. Tadi Anda sempat menyinggung bahwa Subang hari ini kan sedang menuju zona industrialisasi. Ya. Apakah perda ini sebuah perlawanan atau memang harus menjadi sinkronasi dengan Subang ke depan? Ya, kalau perda kebudayaan ini bukan merupakan perlawanan dari para seniman atau para budayawan gitu kan ya. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana perda kebudayaan ini nanti itu menjadi sebuah ruh, ya,
untuk pembangunan pemerintah Kabupaten Subang ke depan. Kan gitu. Jadi dinas pendidikannya harus berbudaya. Kan gitu. Dinas PUPR kudu berbudaya, kudu nyeni, kan gitu. Jadi tidak serta-merta ayeuna nyeun, misalkan gitu kan, yang dinas PUPR nyeun jembatan gitu. Kudu kudu nyeni gitu. Lain ngan saukur jembatan we unggul gitu. Eueuh, naon ngaranna teh batas kanan kirina gitu kan ya. Berarti Hilang bara batas kiri kanana anu leuwih alus mah kan gitu. dibuat ada sentuhan budaya. Iya, harus seperti itu. Bagaimana industrialisasi ini tidak mengokupasi, menjarah, bahasa kasarnya menjarah lahan-lahan yang harusnya ini bisa terlestarikan gitu. Oke. Karena disukai atau tidak, kita ini dulu zamannya seperti apa sih gitu kan? Ya. Jati diri Subang sendiri seperti apa kan kita belum tahu. Nah, situs Subang Larang itu menjadi salah satu bukti konkret bahwa 5 tahun sebelum Masehi sudah ada kebudayaan di Subang ini. Walaupun dulu namanya apa kita belum tahu kan gitu. Iya. Dahulu itu kan gitu. Ya. Terus ada kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di wilayah selatan di Sagala Herang gitu, dengan adanya patung Nandi kan gitu ditemukannya, kan gitu. Betul. Artinya di sana ada kebudayaan. Betul. Itu berapa tahun gitu. Iya. Nah, kita gali dari sana. Dasarnya mana? Ini Perda Kebudayaan. Oke. Perda Pemajuan Kebudayaan dan juga apa namanya? Ya, kalau kami sih inginnya Perda Kebudayaan, bukan Perda Pemajuan Kebudayaan, karena di sana nanti itu ada juga undang-undang tentang cagar budaya kan ada di sananya, kan gitu. Jadi undang-undang pemajuan kebudayaan di kombinasi disatukan gitu kan dengan undang-undang tentang cagar budaya, kan gitu. Karena banyak potensi-potensi cagar budaya di Kabupaten Subang ini yang tidak bisa tergali karena dasar hukumnya apa? Oke. Aku tertarik soal cagar budaya ya. Cagar budaya yang ada di Kabupaten Subang dan pusat kesenian lah ya. Apakah Les Bumi sudah memiliki daftar cagar budaya yang ada di Kabupaten Subang? Kalau secara Kita bicara urgensi, Ketua. ya, kalau secara spesifik jumlah dan apa namanya nama-namanya itu tidak seluruhnya berada di Les Bumi karena Betul. Dinas Kebudayaan juga sudah memiliki data itu. ya data itu. Hanya salah satu yang kita soroti adalah pada saat di Desa Kosar. Ya, Oke. di sana itu ada situs Karadenan. Situs Karadenan. Ya, ada situs Karadenan. Dan dengan upaya kelompok masyarakat di sana, ya, itu mereka berhasil mempertahankan situs Karadenan di sana itu. Di Kosar ya? Iya, di Kosar. Itu yang tadinya lahan 5 hektar, jadi tinggal 2,5 hektar yang sekarang dipertahankan oleh kawan-kawan di sana. Masya Allah. Gitu. Nah, ini mereka tidak anti terhadap pembangunan, tidak anti terhadap industrialisasi, tidak, kan gitu. Hanya mereka berharap bahwa lokasi ini bolehlah, kan gitu ya, ini dipertahankan, kan gitu. Oke, iya. Ya. Paham. Dan alhamdulillahnya pihak pengembang yang ada di sana, yang ada di Cipendei itu tidak kemudian menggerus ini, tidak, malah mereka juga memberikan fasilitas jalan ke sana gitu. Masya Allah. Jadi sebagai bentuk penghormatan Yes. kepada leluhur kita. Iya, Merinding aku. ya. Nah, mereka saja bisa seperti itu. Ya, kenapa kita tidak? Kita yang
katanya putra daerah, mana sih putra daerah kan gitu. Iya, Ya, siap. jangan yang namanya putra daerah tuh kalau ada pekerjaan baru saya putra daerah gitu kan. Sementara hal-hal yang sangat urgent terhadap jati diri mereka Masya Allah. ini terabaikan. Kan bukan hanya situ-situ saja sebenarnya. Betul. Model kesenian tradisional, Ya. Sisingaan, ya. les, bukan hanya sisingaan. Salah satu contoh Kita itu hanya terpaku terhadap sisingaan. Oke. Ya, bagaimana les, bagaimana pantun. Penting diketahui saat ini seniman pantun di Jawa Barat itu tinggal satu-satunya yang ada di Kabupaten Subang, Mang Ayi. Mang Ayi. Oke. Se-Jawa Barat Satu Jawa Barat. tinggal satu-satunya yang ada di Jawa Barat itu Mang Ayi. The one and only Mang Ayi. Iya. Artinya kaderisasinya akan seperti apa ke depan gitu. Ya. Belum lagi para seniman-seniman Sunda. Ya. Ada kawan saya yang sudah almarhum, Alam Rancata. Alam Rancata. Ya. Legend juga beliau ya. Ya, seniman Sunda. Iya. Itu yang walaupun lagu-lagunya tidak booming gitu kan, Iya. tapi dia tetap berada di sana, mempertahankan itu sampai akhir hayatnya. Kan gitu. Belum lagi Kang Asep Wilang, ya. Ada Kang Eka Harapan, masih banyak lah. Ya termasuk Kabid Kebudayaan yang sekarang ini, Oh iya. Ya. Iya. Betul. Kang Ade Intra, beliau seniman Sunda. Nah, Termasuk Anda. Banyak lagu-lagu Anda. Belum. Saya banyak putar lagu Anda di YouTube. Kalau Betul. saya belum bisa disebut seniman, kalau saya baru penikmat Penikmat saya. seni ya. Tapi karya Anda udah banyak loh di YouTube. Ya itu mah hanya karena isengnya Kang Alam saja itu mah. Nah, itu kan ya ini yang harus yang harus dibangunnya itu adalah bagaimana rasa memiliki warga bangsa ini terhadap seni tradisinya. Jepang bisa kuat itu karena apa? Karena mereka memegang tradisi mereka. Kuat mereka memegang Kiri itu ya. bukan hanya harakiri, bagaimana kimononya, bagaimana musiknya. Mereka mampu mempertahankan budaya. Yes, adat istiadatnya. Cina yang begitu besar bagaimana mempertahankan kungfunya. Kan gitu. Itu hanya salah satu sebenarnya kungfunya itu. Iya. Tetapi bagaimana tradisi mereka itu pegang kuat gitu. Kan penting kita untuk berkaca terhadap negeri orang lain itu kan gitu, untuk mempertahankan tradisi atau mempertahankan harga diri sebuah bangsa kan di sana. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mempertahankan tradisinya, budayanya. Itu bangsa yang besar. Bung Karno pernah bilang, jas merah ya, jangan pernah lupakan sejarah. Iya. Salah satunya budaya. Kebudayaan. Tetapi kita juga bukan karena kita terpaku terhadap sejarah kemudian kita harus kendaraan balik lagi gitu ke zaman dulu, enggak juga. Siap. Enggak juga. Terus telepon genggam gitu menjadi hal yang tabu bagi anak-anak, tidak juga. Tidak juga, hanya pembatasan. Kapan waktu anak ngaji? Kan gitu. Oke. Ya. Kapan nih waktu anak ngaji, kapan? Waktu anak belajar kapan? Waktu anak bermain kapan? Kan gitu. Tinggal pemilihan ini saja gitu. Kan sekarang banyak pengajian juga di masyarakat kan gitu kan ya, di lingkungan gitu kan. Ya tinggal bagaimana si guru ngajinya ini bisa hidup dan menghidupi, tinggal itu aja. Siap. Gitu. Ketua, kapan target pasti Raperda ini bisa diparipurnakan
dan disahkan menjadi perda. Nah, Sudah ada informasi dari Komisi 4? Sudah. Siap. Tapi masih gambaran kasar ya. Siap. Perlu diketahui juga bahwa perda kebudayaan ini kita gulirkan sejak bulan Oktober 2024. Baik. Sudah sejak 2024, sekarang 2026. Akhir-akhir ya. Termasuk cepat loh. Ya. Termasuk Terus cepat. sangat cepat karena memang BP4D-nya Oke. bahasa pro itu sangat care terhadap apa namanya yang namanya kebudayaan dan tradisi yang ada di Kabupaten Subang. Dan ini juga gayung bersambut dengan DPRD Kabupaten Subangnya. Gitu. Meskipun wajah baru ya, banyak wajah baru ya di DPRD kita ya. Ya, jadi gini waktu itu. Siap. Malah sampai gini akhirnya waktu itu tuh. DPRD bilang udah menjadi inisiatif dewan saja. Serius? Ya. Wow. Kata eksekutif Ya, udah menjadi inisiatif eksekutif saja gitu. Oh, diperbutkan les Ya. bumi. Barang bagus ini. Bukan les buminya, tapi raperda kebudayaannya ya. Oke. Gitu kan, karena pemerintah daerah Kabupaten Subang saat ini memang berpikir bagaimana pola pembangunannya itu harus berbudaya memang. Oke. Jadi bupati sekarang ini memang berpikirnya ke arah sana, bagaimana pembangunan di Kabupaten Subang itu berbudaya. Yang tadi itu yang saya bilang bagaimana PUPR ini berbudaya, nyeni gitu kan, Iya. nyen bangunan teh gitu kan. Terus sampai dinas yang lainnya juga gitu, bagaimana mereka ini berbudaya gitu. Gitu. Nah, rencananya kemarin saya sudah koordinasi juga dengan sekretariat Dewan DPRD. Jadi dari pihak sekretariat Dewannya sendiri juga merancang perda kebudayaan ini bulan September ini sudah ketok palu. Rencananya. Semoga saja. Iya, kan 2025 juga ini rencananya bulan Juli 2025 Diketok palu. ketok palu itu. Ya, Tetapi karena Anggaran. bukan anggaran, sudah ada anggaran mah. Oke. DPRD dengan Pemda Subang itu sudah langsung oke, kita langsung anggarkan untuk perda kebudayaan ini. Wah, sudah luar biasa. Pemda Keren. Subang ini. Keren. Iya. Kang Ray. Apresiasi sekali Iya. saya. Ini hanya karena kemarin itu ada kesalahan administrasi ya. Oh iya. Gitu kan, yang harusnya nggak tahu apalah, pokoknya ada kesalahan administrasi gitu kan, sehingga ini tidak bisa dieksekusi sehingga menjadi luncuran gitu di 2026 ini. Berarti skema dan eksekusi jaminan pendanaan udah aman barang ini ya. Aman, Oke, cukup menarik aman banget. mengenai raperda kebudayaan ini. Pesan untuk generasi muda dan masyarakat Kabupaten Subang. Jangan tinggalkan bahasa ibu. Ya, hanya itu. Karena dari sanalah kalian akan tahu bahwa negeri ini sangat kaya. Ya. Dan yakin Allah Maha Kaya. Wow. Gak kuat, aku agak berkaca-kaca ini, guys. Oke, saya sangat beruntung bisa berdialog dengan beliau, salah satu tokoh, orang tua kami juga. Satu yang saya catat dari beliau adalah kebudayaan adalah jati diri bangsa kita. Terima kasih sahabat dari Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.